Close to you. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama di dalam acara Close to You. Sebuah acara di mana kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, dan kita juga akan menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu. Biarkanlah pujian penyembahan kami ini naik ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin menyenangkan Engkau. Dan kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, Engkau beracara sendiri di acara ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sesuatu dari firman Tuhan. Dan hari ini saya bersama dengan Pak Januar Hartono. Dan hari ini tema kita adalah Don't Look Back. Ya, jangan melihat ke belakang. Nah, Pak Januar, apa yang Tuhan taruh nih dalam hati Pak Januar mengenai tema kita supaya kita nggak melihat ke belakang? Silakan Pak Januar. Ya Pak, saya mendapatkan firman Tuhan ini, kita bisa melihat di Keluaran 16 ayat yang kedua dan yang ketiga Pak. Dengan sesuai judulnya Don't Look Back. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, Keluaran 16 ayat 2 dan yang ketiga. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi ketika saya membaca ayat ini, terus terang Pak, saya mendapatkan satu pesan bahwa kita itu seringkali dalam kehidupan itu kita mudah sekali untuk melupakan pertolongan Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, kita bisa melihat bahwa belum lama Tuhan membebaskan bangsa Israel ini dari tangan Firaun. Mereka bisa menyeberangi Laut Teberau. Kemudian ketika mereka bertemu air yang pahit di Marah dan di Elim, Tuhan membuat air itu menjadi manis. Kemudian juga di Elim, Tuhan memberikan 12 mata air dan 70 pohon korma. Itu pemeliharaan Tuhan itu kalau saya lihat setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Tetapi setelah dari Elim, bangsa Israel keluar, berjalan lagi di padang gurun. Dan dia tidak menemukan makanan di sana. Berkeluh kesah. Mereka bersungut-sungut. Dan hal inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Saya berpikir dalam artinya manusia seringkali lupa akan pertolongan Tuhan. Mereka berpikir langsung, kenapa Tuhan membawa kami di padang gurun ini? Apakah untuk membunuh kami? Kalau seandainya saya masih ada di Mesir, saya masih banyak mangkok kuali berisi daging yang berlimpah. Walaupun mereka dalam tekanan, mereka di dalam ikatan dosa, tapi mereka lebih menyukai itu daripada tuntunan Tuhan. Dalam hal inilah manusia seringkali melihat masa lalu yang di belakang. Padahal kalau saya lihat Tuhan itu sudah membawa kita keluar, membayar lunas dari ikatan dosa. Jadi artinya bahwa Tuhan, kita bisa ada saat ini itu karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa gitu ya. Tapi kan begini Pak Januar, pada satu titik kita juga kadang-kadang merasa bahwa kok kehidupan ini tidak semakin mudah, tapi semakin sukar gitu ya. Dan kadang muncul pertanyaan, apakah Tuhan masih bekerja? Ya, sehingga itu menimbulkan sebuah ada keinginan kayaknya kita ditarik lagi, lebih baik saya kembali lagi ke masa lalu yang lebih nikmat, yang lebih nyaman ya.
dibandingkan dalam pengiringan sama Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi ketika kita yang sudah dimenangkan, kemudian kita melihat lagi ke belakang, Pak Januar? Kita satu hal yang harus kita sadari, Pak. Bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan selangkah demi selangkah. Mental sebagai budak harus diubahkan menjadi pemenang. Itu gak mudah. Makanya Tuhan memimpin dia, bangsa Israel itu setahap demi setahap. Peristiwa menyeberang Laut Teberau. Kemudian juga peristiwa yang di Mara dan di Elim. Itu adalah langkah-langkah pemeliharaan Tuhan yang berikutnya. Demikian juga dengan peristiwa di padang gurun ini. Yang dibutuhkan, kita sekarang membutuhkan adalah percaya sama Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu pasti sempurna. Dan kita harus sabar menjalaninya itu. Sama seperti kita ketika kita sekolah. Ketika kita sekolah kita akan belajar A, I, U, E, O. Kemudian kita mulai belajar berhitung. Kemudian kita mulai belajar kasus mengenai matematika dan sebagainya. Dan itu akan terus berjenjang hingga kita lulus sebagai sarjana. Jadi kita nggak bisa langsung memaksakan anak umur 5 tahun langsung menjadi sarjana. Jadi ada prosesnya, Pak. Kita harus sadari. Dan belajar dari bangsa Israel ini menarik sekali ya. Ketika walaupun bangsa Israel itu sudah keluar dari Mesir, tetapi ada keinginan Fir'aun masih mengejar-ngejar gitu ya Pak Januar ya. Apakah demikian juga dalam kehidupan kita gitu ya. Walaupun kita sudah dimenangkan sama Tuhan, tapi itu sebenarnya masa lalu atau kehidupan masa lalu kita itu masih terus mengejar-ngejar kita. Bagaimana pendapat Pak Januar mengenai hal ini? Pasti, ketika kita mengambil satu keputusan, saya akan ikut Tuhan. Saya akan tinggalkan hidup lama saya. Iblis tidak akan tinggal diam. Firaun mengalami 10 tulah. Apakah itu tanda dia menyerah? Tidak. Setelah dia tulah ke-10, dia masih juga akhirnya mengejar. Untuk menangkap kita tarik kembali. Tugas kita adalah jangan kita terpengaruh dengan hidup lama lagi. Kita nengok ke belakang lagi, kita lihat lagi. Bahkan ketika kita menganggap lagi bahwa ternyata Tuhan berencana yang buruk terhadap kita. Kita akan dibunuh di padang gurun. Bukan. Tuhan akan memberikan satu pemeliharaan yang sempurna. Asalkan kita percaya sama Dia dan kita sabar. Nah, ini ada satu hal yang menarik juga ini Pak Januar ya, mengenai Lot sendiri seperti apa Pak Januar? Nah, kalau dari Lot, kita bisa lihat dari Kejadian 19 ayat yang ke-17. Kita lihat ya, ini Kejadian 19 sampai 17, ini satu hal yang mirip dengan tema ini, Don't Look Back. Kita baca. Kejadian 19 ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Di sini yang saya dapatkan lagi Pak, bahwa ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk Lot dan keluarganya keluar dari kota Sodom, di mana akan dimusnahkan oleh Tuhan. Itu tandanya Tuhan cinta. Kita dikasih kesempatan untuk keluar, tapi di sini Tuhan katakan, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Jangan lagi kita melihat hidup lama kita. Kita masih sayang dengan harta benda yang di kota kita harus kita tinggalkan. Tuhan bilang jangan noleh ke belakang. Kita harus berlari terus, jangan berhenti dimanapun. Berarti apa? Kita harus berlari terus tanpa henti. Mengikuti langkah-langkah Tuhan. Jangan terhenti. Bahkan kita noleh ke belakang, lalu kita memutar balik dan berjalan lagi ke belakang. Itu sangat-sangat tidak diharapkan. Maka di sini juga dikatakan, jangan berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan,
larilah ke pegunungan. Kita akan lari dari lembah maut itu ke arah pegunungan di mana Tuhan yang menuntun kita. Ketika kita lari ke dalam pegunungan, berat Pak. Pegunungan itu tinggi, dibutuhkan satu tenaga, satu tekad yang kuat untuk kita fokus ke depan sehingga kita bisa lari menuju tujuan yang Tuhan tentukan. Itu yang Tuhan butuhkan. Minta supaya kita fokus kepada Tuhan. Larilah ke gunung, jangan menoleh ke belakang. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana kehidupan Kristen kita, kehidupan bersama Kristus. Jangan pernah menengok lagi ke belakang, apalagi kembali lagi ke masa lalu. Ya, memang dalam perjalanan kehidupan kita mungkin ada gangguan, ada godaan yang membuat kita kembali ke belakang. Tetapi bersama Tuhan adalah kehidupan yang memandang masa depan. Dan di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Don't look back. Bersama Tuhan, masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Pak Januar bisa berdoa untuk kita semua? Baik, Silakan. Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas dan tidak berhenti. Pemeliharaanmu sempurna ya Tuhan bagi kami semua. Yang dibutuhkan adalah kami harus percaya penuh kepada Tuhan dan tidak melihat ke belakang. Kami tidak lagi Tuhan melihat masa lalu kita. Kami kuburkan semuanya dan hidup baru bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya kepadamu. Tuntunanmu sempurna. Pemeliharaanmu sungguh ajaib. Amin. Selangkah demi selangkah kami akan memperoleh kemenangan. Yesus. Apapun pergumulan kami yang kami hadapi, setiap kami ya Tuhan, kami bawa ke bawah kaki-Mu. Dan Tuhan pasti menjawab semua. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberikan kelepasan. Dan kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu sempurna bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, marilah hidup semakin hari semakin intim sama Tuhan. Close to you. Close to you. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhan